Sahabat terima yang terkasih dalam Kristus, salam damai, salam sejahtera untuk Anda semua. Hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20-26. Maka permenungan saya tawarkan pada Anda semua, saya beri judul Kehadirannya yang Menyatukan. Untuk mengawali permenungan ini, saya ingin membagikan pengalaman nyata yang dialami ketika saya melayani di daerah misi. Ada seorang Romo yang bercerita pada saya bagaimana perjuangan dia untuk membangun sebuah kesatuan bersama di antara umat dalam parokinya. Di parokinya ada 6 wilayah, dan masing-masing wilayah menggunakan nama daerah asal umat. Maka kalau sekarang bisa dikatakan wilayah Semarang, wilayah Klaten, wilayah Solo, wilayah Kudus, dan lainnya. Dan rupanya penggunaan nama daerah itu akhirnya memunculkan sebuah semangat kedaerahan. Ada persaingan yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu, untuk bekerjasama. Maka akhirnya Romo tadi berpikir, harus mencari sesuatu yang menyatukan mereka. Oleh karena itu, akhirnya Romo tadi meminta mengganti nama wilayah dengan nama rasul. Sehingga sekarang namanya adalah wilayah Yohanes, wilayah Petrus, wilayah Andreas, wilayah Thomas, dan lain-lain. Itu menunjukkan agar umat sadar bahwa kita bersatu sebagai umat Kristen, umat yang percaya pada Allah. Dan berkat pergantian nama itu, akhirnya pelan-pelan umat bisa membangun bersama kesatuan di antara wilayah-wilayah itu. Sahabat terima terkasih dalam Kristus, hari ini dalam Injil kita mendengar Yesus sedang berdoa. Dalam perjamuan terakhir, sebelum ia meninggalkan para murid untuk kembali ke surga, tentu diawali dengan kisah sejarahnya dan wafatnya di kayu salib. Yesus berdoa kepada Allah bagi para murid. Itu pada ayat 1. Namun pada Injil hari ini, doa Yesus tidak berhenti kepada para murid yang hadir dalam perjamuan itu. Karena Yesus bersabda, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Artinya, Yesus selalu berdoa kepada semua orang yang mengaku diri murid Yesus berkat pemberitaan para rasul. Ini menunjuk pada gereja. Sampai kapanpun, Yesus akan selalu berdoa untuk gereja. Lalu apa yang didoakan? Dimohonkan kepada Bapa, yaitu kesatuan. Dalam doa Yesus bersabda, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Sebuah kesatuan iman yang muncul karena kesadaran akan Allah hadir di tengah mereka. Allah yang hadir, Yesus yang hadir yang menentukan para murid setelah Yesus kembali ke surga. Doa ini sungguh tekstual pada waktu itu karena Yesus tahu para murid pasti akan menghadapi tantangan dan ancaman, maka perpecahan bisa terjadi. Maka Yesus berdoa agar kesatuan itu terus terjaga, karena para murid terus merasakan bahwa Dia hadir di tengah-tengah mereka. Dan tentu ini mengingatkan kita semua bahwa Allah yang hadir, yang dirasakan oleh seluruh umat, akan menyatukan semua orang. Seperti pada pengalaman para murid, juga pengalaman paroki di Romo yang saya ceritakan tadi. Sahabat terima terkasih dalam Kristus, tentu doa ini bisa kita tempatkan dalam konteks keluarga. Selama keluarga, sepanjang keluarga terus merasakan mensyukuri Allah yang hadir di tengah-tengah mereka, maka kesatuan, persaudaraan, kebahagiaan akan terus terjaga. Karena mereka sadar, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mungkin ada masalah, mungkin ada perbedaan, namun mereka selalu melibatkan Yesus dalam mengatasi perbedaan yang ada itu. Kehadiran Yesus selalu menghadirkan kesatuan. Dan kesatuan sekaligus menghadirkan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, mari kita syukuri atas Yesus yang selalu hadir dalam hidup kita ini, dan biarlah kesatuan bersama dalam keluarga kita, dalam gereja kita,
terus kita jaga, karena itulah cara kita bersaksi akan kemuliaan Allah. Semoga Roh Kudus selalu mendampingi kita agar kita selalu merasakan Allah yang hadir, Allah yang menyatukan. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Warga Kudus, doakanlah kami.